Halo, welcome to my channel. Berjumpa di channel perdana saya dan di konten perdana saya. Di sini saya ingin membuat video tentang seputar gondrong ya, proses gondrong. Sorry, saya baru bisa buat video di 7 bulan. Ini rambut keadaan saya sekarang di 7 bulan. Seperti ini. Rambut panjang saya di 7 bulan, start dari mulet, dan sekarang seperti ini. Saya startnya di bulan Maret kalau nggak salah, di bulan Maret tanggal 9. Dari potongan mulet, sekarang pinggirnya sampingnya kayak gini ya, 7 bulan kayak gini. Jadi atasnya ini udah lumayan panjang, belakangnya kayak gini guys. Proses gondrong. Nah, jadi buat kalian yang ingin gondrong itu sangat sulit guys. Tidak mudah buat kalian untuk menggondrongkan rambut, tapi saya di sini ingin mengasih motivasi buat kalian agar bisa melalui itu semua. Nah, apa? Yang pertama itu harus sabar guys. Sabar itu penting. Kalian akan menerima hujatan, bulian dari kerabat dekat maupun teman-teman kalian ketika kalian ingin memanjangkan rambut, apalagi dengan niat. Ketika kita sudah niat ingin memanjangkan rambut, otomatis kita akan berpikir terus-menerus, kapan ini panjang rambut ya, kapan ini panjang rambut. Nah, dan solusinya jangan dipikirkan. Biarkan saja rambut kalian panjang. Jangan kalian urus. Dalam artian jangan diurus. Kalian gak usah mikirkan kapan harus panjang rambut ini. Rambut ini nanti akan panjang dengan sendirinya. Seperti itu. Yang kedua, itu harus konsisten. Kalian harus berpegang teguh kepada niat kalian. Niat kalian dari awal untuk apa? Untuk memanjangkan rambut. Ada sebagian orang yang terhalang dengan lingkungannya, mungkin dari faktor kerjaan atau faktor dia masih pelajar, bisa jadi. Karena itu semua bisa menjadi sebuah hambatan ketika kalian ingin menggondrongkan rambut. Nah, yang ketiga, kalian harus ikhtiar, berusaha. Ketika kalian sebelumnya pengen memanjangkan rambut tapi gagal terus, kalian tidak berusaha untuk mempertahankan niat, itu percuma. Jadi itu tips dari saya kalau ingin memanjangkan rambut. Yang pertama sabar, yang kedua konsisten, yang ketiga harus ikhtiar atau berusaha. Seperti itu. Ini saya sudah di 7 bulan, tanggal 9 Oktober ini udah 7 bulan, masuk 7 bulan. Saya startnya dari bulan 3, bulan Maret tanggal 9, hampir 7 bulan. Dan saya update-nya memposting video ini di 7 bulan kurang. Anggap saja 7 bulan saya memanjangkan rambut. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau diikat bisa, tapi tidak bisa keseluruhan, sampingnya masih sebagian belum bisa diikat ke belakang penuh. Nah, jadi seperti ini guys, penambahan rambut 7 bulan saya. Depannya seperti ini. Ini saya startnya rambut depan saya segini ya, segini, semata ini, seginian lah. Sekarang udah 7 bulan, udah nyampe melebihi mulut. Seperti itu guys. Ini perjuangan saya untuk gondrong tidak mudah. Saya banyak melalui proses-proses yang saya lalui. Tentu saja saya risih. Yang sebelumnya saya nggak pernah gondrong, tidak pernah memanjangkan rambut. Saya memanjangkan rambut, tiba-tiba memanjangkan rambut. Itu sebuah refleksi bagi badan saya, bagi saya sendiri. Kaget, oh ternyata seperti ini ya. Yang biasanya saya
memotong atau memangkas rambut itu 2 minggu, paling lama 1 kali pangkas rambut terus. Di samping harus rapi, harus potongan cepak setiap hari biar penampilan saya keren dan rapi seperti itu. Nah, setelah saya memutuskan ingin memanjangkan rambut, saya sudah membuat keputusan sangat bulat. Saya sudah memikirkan, oh kalau rambut panjang nanti pasti akan risih, pasti akan berbeda dengan rambut-rambut yang pernah saya coba sebelumnya. Saya kalau potongan rambut itu pasti rapi terus. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah melalui proses-proses sakitnya rambut panjang. Ini udah lumayan oke ya guys ya, di 7 bulan. Nanti pantangin terus rambut gua di bulan-bulan berikutnya seperti apa. Doain aja semoga saya masih bertahan dalam konsistensi saya untuk memanjangkan rambut ini. Nah, nanti perkembangan selanjutnya saya akan terus update dan saya akan memberi solusi-solusi dan tips buat kalian yang ingin memanjangkan rambut. Ini bagian belakang ya, saya tunjukkan kepada kalian. Tadi bagian samping sudah saya tunjukkan, itu tidak bisa diikat sampai ke belakang penuh. Mungkin butuh waktu 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi biar bisa diikat penuh. Nanti saya praktekkan juga ikatan yang biasanya saya pakai setiap hari di rumah. Ini saya tunjukin dulu ya bagian belakang seperti apa. Nah, jadi seperti ini panjangnya rambut saya di bagian belakang. Seperti itu guys. Rambut saya jenisnya ikal, jadi ikal-ikal agak keriting gitu. Kalau nggak keramas, biasanya rambut saya lurus tapi kering. Kalau habis keramas, rambut saya akan bervolume seperti ini. Nah, kalau keramas cuman sampoan doang, rambut saya akan tambah kriwil-kriwil atau volumenya akan bertambah lebih horizontal lagi atau tambah muter-muter lagi kayak keriting. Ini aja udah kayak gini guys, bervolume banget. Saya udah 1 bulan ini perawatan dengan menggunakan conditioner sama vitamin rambut ya, saya sebutkan saja mereknya ya, Elite. Nah, saya menggunakan 3 produk, yaitu sampo, vitamin rambut sama conditioner. Nah, nanti saya akan bahas lagi kegunaan 3 bahan ini buat rambut kalian kalau ingin memanjangkan rambut. Nah, jadi saya di sini ingin membahas dulu tentang seputar proses-proses kenapa saya bisa sampai 7 bulan sekarang. Nah, ini pertanyaannya itu sangat rumit ya untuk saya jawab. Banyak pantangan, banyak rintangan yang sudah saya lalui. Dari kedua orang tua saya tidak suka dengan penampilan saya berambut panjang. Ini aja sudah kayak orang gila ya saya. Masa-masa gontang itu atau gondrong tanggung atau kelihatan dekil kayak orang gila, itu ada 3 fase. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, sama 3 bulan ketiga atau 3 bulan terakhir. Kalau kalian bisa melalui atau melewati fase 3 bulan sampai 3 ini, insya Allah kalian dijamin akan puas dengan hasil kekonsistensian kalian atau kesabaran kalian untuk memanjangkan rambut seperti itu. Nah, jadi ini aja udah 7 bulan saya hasilnya sudah lumayan puas. Dari 3 bulan pertama, tapi saya nggak update guys. Sayangnya saya baru ingat saya ingin mendokumentasikan perjalanan proses rambut gondrong saya di channel ini. Hitung-hitung juga edukasi atau motivasi buat kalian yang ingin memanjangkan rambut. Nah, seperti ini guys. Prosesnya itu banyak sih. Saya dihujat, saya dibully sama teman-teman. Kok rambutnya kayak orang gila? Kamu nggak cocok rambut panjang dan bla bla bla. Banyak hujatan yang saya lalui.
Setelah 7 bulan ini, teman-teman saya pada bilang, wah keren, udah panjang rambut kamu ya. Nah itu guys. Jadi kalau lalat itu, tidak mungkin kita menyarankan lalat bahwa bunga lebih harum daripada sampah. Seperti itu guys. Jadi kita jangan banyak omong, kita kerjakan saja. Seperti itu. Jangan tiru lalat. Kalau ini memang tidak merugikan kita, tidak merugikan orang lain, boleh-boleh saja dikerjakan. Karena rambut gondrong ini menurut saya pribadi itu adalah seni. Seni itu yang dilakukan oleh seseorang, keinginan seseorang yang terlihat bagus di mata kita dan di mata orang lain. Seni juga terlihat buruk ketika prosesnya belum dilalui. Seperti itu. Kalian menggambar dari muka sampai ke badan. Kalian menggambar dari rambut, mata, alis, tapi badannya masih belum jadi, mukanya masih belum jadi. Itu juga jelek guys. Jadi tidak ada salahnya proses itu harus dilalui. Sama dengan halnya kita melakukan sesuatu yang menurut seniman-seniman itu estetik. Dalam pekerjaannya itu membutuhkan suatu proses. Nah sama halnya dengan rambut. Rambut ini ketika kita tidak ingin berproses, tidak gampang. Rambut tidak bakal panjang. Kalau kalian risih dengan rambut kalian, ingin memotongnya terus, ingin memangkasnya terus, percuma. Kalian tidak bakal bisa gondrong. Seperti itu. Saya sudah punya niatan gondrong itu udah lumayan lama sejak SMA. Nah jadi saya waktu SMA itu punya niatan untuk gondrong, tapi terhalang dengan status saya sebagai siswa. Dikarenakan sekolahan saya itu dulu tidak membolehkan, melarang siswanya untuk rambut panjang. Sampai ke alis, melalui alis, melewati alis itu sudah disuruh potong. Kena razia rambut dulu itu guys. Jadi dari sana saya ingin punya tekad kuat memanjangkan rambut. Dari sanalah saya ada motivasi. Yang biasanya dulu saya pangkas rambut terus, sekarang saya tidak mulai risih dengan keadaan. Kalian juga bisa banyak belajar dengan proses ketika kalian ingin memanjangkan rambut. Banyak makna, banyak hikmah yang bisa kalian ambil dari hal tersebut. Buat orang lain itu mungkin rugi bagi kita. Dilihat orang lain, mungkin penampilan kita amburadul. Tapi tidak segampang itu orang lain menilai kita. Selagi kita tidak berperilaku buruk kepada orang lain, itu juga termasuk bagian dari hidup kalian guys. Seperti itu. Kalian jangan dengarkan omongan orang yang mencela kalian dari segi penampilan kalian. Saya di sini juga mengetes teman-teman saya, kerabat-kerabat saya ketika saya berambut panjang. Apa saya diterima dengan penampilan saya seperti ini? Alhamdulillah ternyata banyak sebagian yang menerima. Banyak juga yang kaget dengan penampilan saya. Yang waktu itu saya biasanya penampilannya cepat, terus guntingan rapi, potongan rapi. Sekarang rambut saya seperti ini. Walaupun rambut saya terkategorikan rambut ikal, udah termasuk kayak keriting gitu guys. Tapi gak apa-apa, harus disyukurin. Setiap orang itu berbeda-beda. Tuhan menciptakan sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Sama halnya dengan diri kita. Kita tidak boleh tidak bersyukur atas apa pemberian yang sudah dikasihkan oleh Tuhan. Karena agama saya Islam, saya akan percaya dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan aturan-aturan. Tapi dalam Islam sendiri tidak melarang untuk memanjangkan rambut. Tapi ada tapinya ini. Kalian untuk memanjangkan rambut buat apa? Kalau kalian cuma ingin menjadi ingin cantik, ingin berbeda dari kodratnya kalian laki-laki, itu tidak boleh. Agama lain juga tidak memperbolehkan atau melarang itu. Nah, jadi saya ingin berambut panjang itu pengen mengambil hikmah dan pembelajaran. Ketika saya ingin mencoba suatu proses yang berbeda, saya banyak melalui proses-proses lain yang sudah saya coba. Nah, ternyata
wah ini ya yang namanya proses. Saya ingin mencoba lagi hal yang baru, yaitu memanjangkan rambut. Sebuah proses juga bagi saya ini. Banyak hujatan seperti itu. Nah, kayaknya pengalaman saya akan menjadikan sebuah motivasi buat kalian yang ingin memanjangkan rambut. Buat kalian dimanapun kalian berada, dan berapa bulan panjang rambut kalian, saya akan support, saya akan kasih motivasi. Ayo kita bareng-bareng gondrongkan rambut. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Pantangin terus tentang proses saya gondrong sampai nyampe titik akhir yang saya mau. Oke. Terima kasih. Mungkin kata-kata saya terlalu berlebihan, saya juga mohon maaf. Dan jangan lupa disupport terus channel ini ya. Ini insya Allah bisa menjadikan sebuah motivasi buat kalian dan edukasi juga tentang mengenai rambut-rambut panjang yang ingin kalian jalani. Oke, saya akan membahas video-video yang menarik lagi mengenai rambut gondrong. Prosesnya dan perawatannya saya akan bahas tuntas di sini. Ayo kita sama-sama gondrongkan rambut untuk sebuah kenikmatan diri dan pembelajaran yang terkandung dalamnya. Oke, saya Zain memundurkan diri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Next time to video.